Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa janna syinda salihin jalan katul muqarrabin husanillah mu'alif hadal kitab husanillah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Semoga sunnah dan sunnah wasallam ba'ana umatina jatina jatina sanna syinna syahina husanal ma'hadin al-aska hasanatihim wa talamidihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 8. Alinea pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana. Ini masih bab pertama, bab tentang posisi perempuan sebelum Islam. Wakana lan ana apa ba'dul Arabi, sebagian orang Arab iku yukrihuna memaksa sapa ba'dul Arab ima'ahum ing budak perempuannya alal bighoi untuk menjadi pelacur. Liyak tasabana supaya kerja sapa ima lahum untuk ba'dul Arabi malan ing harta. Kalau biyen menurut Said Maliki, orang Arab dulu itu ada sebagian yang gini, seneng tuku budak wedok. Jadi beli budak perempuan, setelah itu dibuat disuruh jadi pelacur. Nah, budak itu jadi pelacur, kemudian kan akhirnya hasilnya akan ke juragannya. Sampai segitunya. Perempuan dibuat kayak, kalau kita apa ya? Kayak kita tuku sapi, kemudian dikerjakno. Nah, kita tuku budak perempuan, kemudian dijadikan pelacur. Itu tradisi Arab, ada yang begitu. Memelacurkan budaknya. Kalau di Indonesia, malah istrinya ya. Istrinya yang disuruh jadi pelacur. Yang beberapa yang ditangkap, mereka nikah, kemudian istrinya disuruh. Wakana lan ono apa sapa ba'dul Arabi, sebagian orang Arab iku yarisuna mewariskan zaujatin ing para istri, zaujati abihim ing istrinya bapake fi jumlatil matai, menjadi bagian dari kekayaan. Fayusbihunna mongko jadi sapa zaujatu aba zaujatin istri lil auladi maring anak. Istrine bapake, lae bapake mati, kemudian istrinya bayi itu akan diwaris menjadi istrinya anaknya. Itu kan kemudian dikutip dalam Al-Quran toh. Apa itu Qurannya? Wala tangkihu ma nakaha abaakum minan nisa, menjadi menikahi ibuke. Jadi ibu itu mungkin bukan ibu kandungnya ya, ibu apa namanya, yang nggak kandung itu apa, ibu tiri. Jadi bapaknya punya istri banyak, kita itu anak dari istri pertama. Ketika bapaknya mati, istri kedua, ketiga dan seterusnya menjadi dinikahi oleh anaknya. Sebagian Arab begitu. Hadhi utawi ini tradisi-tradisi yang kemarin kita jelaskan, iku andimatul usrati, yaitu hubungan kekeluargaan, susunan kekeluargaan al-fasidati yang rusak qoblal Islam. Itu adalah contoh dari model-model kekeluargaan yang tidak benar di dalam sebelum Islam. Sumaja'a, kemudian datang apa Islamu fa'akto, kemudian memberikan apa Islam al-marata ing mar'ah hukukoha ing hak mar'ah ala du'il adli, kepada keadilan. Wa ja'ala lan menjadikan sapa Islam hak ing mar'ah asasan sebagai pondasi fil usratil insaniyati, menjadi dasar fil usratil insaniyati ing dalam kekeluargaan manusia. Wa tanah lan memberikan harga, menghargai sapa Islam dia kelan mar'ah. Wa sonaha dan menjaga sapa Islam ha ing mar'ah. Wa hafadho dan ya menjaga, memelihara ala karomatiha ing atase kemuliaan mar'ah.
wa bawa'aha lan menempatkan sapa Islam ha ing mar'ah minal makani saking tempat al manzilati minal makani saking tempat al manzilata ing kedudukan ala ikota yang patut bihaliha kelan kedudukan perempuan. Islam datang kemudian menjaga perempuan, menjaga kehormatannya dan menempatkan perempuan pada posisi sesuai dengan kodratnya. Bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan, tidak. Tetapi menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya. Wa syara'a lan memberlakukan sapa Islam turisaha ing memberikan ahli waris pada perempuan. Tadi perempuan itu tidak boleh mewaris, tidak punya hak waris. Kemarin disampaikan di dalam tradisi Arab, perempuan itu tidak mempunyai hak waris. Jadi kalau ada orang tua mati, maka yang mendapatkan hak waris itu anak laki-laki, anak perempuan enggak. Kalau di Islam kemudian perempuan pun mendapatkan hak waris. Wabayana lan menjelaskan apa Islam hukukoha ing hae perempuan tadi fakola. Mongko dawuh sapa Allah Ta'ala lirijali iku kedua anak laki-laki nasibun. Lirijali kedua orang laki-laki baik anak atau bukan, maksudnya bisa suami, bisa mbah, bisa anak laki-laki, nasibun utai bagian mimma saking barang taroka yang meninggal sapa walidani kedua orang tua wal akrobun. Walini sa'ilan kedua perempuan nasibun utai pembagian mimma saking barang taroka sapa walidani wal akrobun. Al-Quran jelas yang asalnya perempuan tidak mendapatkan warisan, maka kemudian sejak Islam turun, Al-Quran mengatakan laki-laki mendapatkan hak, perempuan juga mendapatkan hak warisan yang sebelumnya nggak ada, tentu dengan pembagian yang sudah ditentukan. Mimma saking barang kola yang sedikit minhu saking ma au kasur atau banyak, nasiban sebagai pembagian mafrudo yang sudah ditetapkan. Misalnya seorang ibu itu kan dapat berapa ya? Kalau anaknya mati, ibu dapat berapa? Nah, yang syariah. Anak nggak syariah? Ada toh yang sepertiga dan seperenam ya? Kalau orang tua mati, kemudian anak perempuan dapat berapa? Kalau anak perempuan tunggal dan anak perempuan banyak. Misalnya orang tuanya mempunyai anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka yang 1 laki-laki dapat berapa, yang 2 perempuan dapat berapa. Karena yang eleng. Wah, ini harus kursus ke Pak Jainul. Pembagian warisan. Oke, itu ada aturan sendiri. Tapi yang pasti kemudian Islam memberikan hak waris kepada perempuan yang awalnya tidak mendapatkan hak waris. Itu satu. Kama haroma, itu juga mengharamkan opal Islamu irsan nisa'i ing mewariskan perempuan karha yang sebelumnya bukan ibu-ibu, istrinya bapak itu bisa diwaris, maka Islam kemudian melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu, tidak boleh lakum kedua, tidak halal lakum kedua sira kabeh antarisu yen to mewaris an-nisaa ing ibu-ibu karhan. Jadi lek bapake mati, ibuke enggak menjadi warisannya anake. Nah, dulu sebelum Islam karena bapake itu punya istri banyak, maka kemudian diwaris. Kalau Islam enggak. Kama haroma, mengharamkan sopal Islamu ikrohal imai, memaksa budak perempuan alal bigoi untuk menjadi pelacur. Fakola, kemudian responnya jelas banget Al-Quran. Karena dulu sebagian orang Arab itu ada yang memaksa budak perempuannya jadi pelacur. Wala tukrihu, maka jangan maksa sapa sira fatayatikum ing budak perempuanmu alal bigoi untuk menjadi pelacur. In aradna, karena mereka menghendaki at-tahsunan ing keterjagaan. Walaupun mereka budak, tapi kalau disuruh jadi pelacur kan juga nggak mau. Mereka ingin menjadi bersih, tahasunan, menjadi orang yang terjaga. Malah oleh juraganya dikongkon jadi pelacur. Litab tahu, karena mengharap sapa sira aradul hayati dunya
ing keuntungan materi duniawi. Kamanaha kaya oleh larang apa Islam an nikahi zaujatil abai saking menikahi istrinya bapak bi uslubin munfaridin kelawan redaksi yang khusus an hadil jarimati termasuk jarimah hukuman pidana. Kala ngendika wala tangkihu jangan menikah sapa sira maing barang nakah kang wis menikah sapa aba hukum bapakmu minan nisai saking perempuan-perempuan. Jangan menikahi ibumu walaupun ibu tiri. Lain novel kan? Kok novel? Ya novel ya. Kamu kan istri bapakku tapi bukan ibuku. Akhirnya ibunya pacaran sampai anaknya. Itu novel apa drama Korea? Sinetron. Ada toh? Karena biyen anaknya itu pacaran sama perempuan itu ternyata oleh bapaknya dinikahi bapaknya. Akhirnya engkau adalah istri bapakku tapi bukan ibuku. Iki padha mek ning Arab biyen. Lae bapaknya mati, kemudian anaknya menikahi istri bapaknya. Itu tradisi dulu begitu. Kalau di Eropa ada kakak nikahi adike. Ada lagi, Anda masih ingat ada ceritanya siapa yang orang Majusi kemudian menjadi masuk Islam karena untuk menghargai mulutan ya, mulutan atau hari apa? Dia salah satu pekerjaannya, salah satu yang dia lakukan adalah dia punya anak, beberapa anak perempuan, punya anak laki-laki dan perempuan. Maka kemudian anak perempuan itu dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Jadi kakak adik. Tujuannya agar hartanya tidak jatuh orang lain. Nah, anak sing paling ayu dinikahi dhewe. Nah, itu luar biasa. Tapi orang yang seperti ini ternyata suatu ketika ada seorang wali ketemu Nabi mimpi. Kemudian Nabi pesen titip salam yo kanggo wong iku. Bingung wong iki. Kok wong koyo ngene lho, kok Kanjeng Nabi titip salam ya apa? Ternyata orang itu salah satunya adalah kalau nggak salah bisa nih Nasaul Ibad atau di apa ada ceritanya toh? Bukan Nasaul Ibad, Duratun Nasihin. Ternyata dia salah satunya adalah menghargai hari kelahiran Nabi. Sehingga dia mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Pada dosanya kayak gitu. Jadi karena nggak pengen harta kekayaannya itu pindah orang lain, maka anak perempuannya dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Semua begitu, tinggal satu yang anak perempuan yang urung nenek gandengane karena paling ngayu dinikahi dewe. Itu ada orang begitu dulu. Ini juga ada dan itu disinggung oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran kemudian mengatakan jangan pernah menikahi orang-orang yang pernah dinikahi bapakmu. Jadi ibu tiri itu tidak boleh dinikahi. Oh ini kan sudah mantan ibu tiri. Enggak. Ini kan bukan ibuku. Bukan. Karena siapapun yang sudah dinikahi oleh ibu maka nggak boleh. Sama dengan kita nikah karo anake, misalnya ada toh ibu dan anak itu nggak patek selisih jauh, ibu cek muda, anake begitu nikahi anake kok anake kekecilan, kemudian anake dicerai ganti nikah ibu maka nggak boleh, karena begitu orang itu menikahi anaknya maka ibunya akan menjadi ibunya selamanya, mahram. Sehingga wah ini kan kasihan, ibunya kan janda dan masih muda, anaknya terlalu kecil ini, kemudian anaknya dicerai kemudian pindah nikah ibu nggak boleh. Kalau pindah nikah kakaknya itu boleh. Kasusnya kayak Sayyidina Utsman, begitu nikah dengan dengan putri Nabi, kemudian putrinya meninggal, dia nikah lagi dengan kakaknya. Kalau orang Jawa apa namanya? Pindah naik ranjang ya, naik ranjang dan turun ranjang. Kalau mari nikah adike kemudian nikah mbake berarti nikah naik ranjang. Mari nikah mbake turun untuk adike turun ranjang. Jalak kembar berarti pindah ranjang. Begitu toh. Baik, itu bab pertama. Kita lanjutkan bab kedua. Iyanatul Islami bil usrati.
susunan atau aturan Islam bil usrati kelan keluarga. Ini kita membicarakan tentang aturan Islam tentang keluarga kayak apa. Laqad takafala, sungguh telah memberikan, kafala itu nanggung asalnya. Apa al-Islamu Islam bibayani ahkamil usrati, dengan penjelasan hukum keluarga. Islam telah memberikan aturan main tentang keluarga. Ma isarati sartane isarat ilal asrori tasyri'i maring rahasiane syariat, mufassalatan tarotan suatu ketika secara rinci, wa mujmalatan ukhra sebagian secara mujmal, global. Fi ayatin yang dalam banyak ayat, wa suwarin dan banyak surat, muta'adidatin yang bermacam-macam. Banyak ayat, banyak surat yang mendiskusikan tentang keluarga. Islam concern banget. Karena di dalam, kita tidak mungkin membangun masyarakat kalau bangun keluarganya aja nggak jelas. Karena itulah kita membangun masyarakat dimulai dari membangun keluarga. Karena itulah Islam banyak membicarakan tentang keluarga, baik secara terinci maupun global. Wa ahadisalan hadis kasiratin yang banyak. Banyak hadis, banyak ayat. Min irsin, bayani saking warisan. Keluarga itu yang dibicarakan mulai warisan. Wa wasiatin lan wasiat, wa nikahin lan nikah, wa tolakin lan perceraian. Wa bayana lan menjelaskan sopo Islam asbabal ulfah, sebabnya ulfah. Apa ulfah itu? Harmonis. Nah, sebabnya keharmonisan rumah tangga. Itu ada penjelasannya, bagaimana membangun keharmonisan. Ulfatani berarti harmonis loro. Wawasailah husnul muasyarati, dan hal-hal yang menyampaikan kepada kebaikan muasyarah, hubungan suami istri. Wasaida sarhil mahabbati, lan menumbuhkan mahabbah baina afrodiya, antarane suami istri. Bagaimana membangun hubungan relasi, itu wasail. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri. Itu sampai enak penjelasannya dalam banyak hadis. Karena itu Anda bisa ingat mbah-mbah kita. Mbah kita itu kayaknya nggak pernah pacaran. Begitu nikah, tapi kan rukun-rukun aja tuh, sampai akhir juga cerai. Anaknya akeh, putune akeh. Terus lagi kita pacaran tuh sampai njilbut. Pacarannya itu mulai semester enek malan diundang, dapat souvenir. Tanggal ini, tahun ini kenalan. Tanggal ini jadian. Tanggal ini lamaran. Tanggal ini semua macam-macam. Ngeledek nikah berapa lama cerai. Kalau kok suwe ini nih prosesnya ada tuh artis. Artis itu kan ada tuh yang kasus kenalannya, pacarannya itu sampai 5 tahun, 6 tahun. Nikah beberapa bulan buyar. Atau sinetron lah. Nah, sinetron banyak. Kalau di Islam kita diajari bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Wala taksisi hukukil maklumatin. Lan ing atase membangun hak-hak yang diketahui fi dairati mahdudatin ing dalam wilayah yang sudah ditentukan. Di Islam kita diajari mana batasan wilayah istri, mana wilayah suami. Karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Itu ada. Ini wilayah siapa toh? Suami atau istri? Atau ini wilayah bareng? Kita harus tahu suami istri itu dua orang yang masing-masing punya background yang berbeda. Anda bisa bayangkan, suami punya background latar belakang masa lalu, istri punya background punya masa lalu, yang kemudian ditemukan menjadi dua hati yang punya background masing-masing. Nggak mudah itu kalau nggak jelas aturan mainnya. Gitu kan? Sehingga kalau nggak cukup dengan cinta. Yang penting kan cinta. Cinta lo ora kenyang. Kan harus jelas. Ini wilayah sopo, ini nggone sopo. Karena itu di sini dikatakan Islam sampai taksisi hukukin maklumatin, ada hak-hak yang harus diketahui di dalam wilayah yang jelas. Wa mata lan kapan ru'iyat harus ditetapkan apa tilkal hudud,
kita juga diajarkan kapan aturan itu harus ditetapkan, harus difahami dan dilakukan. Asab mongko akan hidup opal usratul islamiyatu keluarga Islam fi al-ghodi aisin ing dalam kehidupan yang serasi wa ahna hayatin lan ing dalam kehidupan yang bahagia, nyaman. Nah, apa yang diinginkan di dalam Islam, orang nikah itu adalah, kita nikah itu kan menjadi asalnya galau menjadi tenang. Tujuan nikah itu kan membuat kita bahagia. Lain nikah kemudian nggak bahagia, berarti harus ditanyakan ulang. Kenapa apa kok nikah? Nikah kok malah soro gitu kan. Mbak, ya Allah saya tuh nikah tambah soro banget bang. Terus ngapain nikah? Kan begitu. Tujuannya adalah wa ana hayatin wa arwada aisin. Hidup yang harmonis, hidup yang nyaman dan bahagia. Wa hadaro lan memperingatkan sapa Islam min hadamil usrati, dari sesuatu yang bisa merusak pernikahan. Islam juga mengajarkan ada rambu ini loh yang harus dijauhi oleh suami istri, karena ini akan bisa merusak pernikahan. Wahasa lan mendorong ala tamassukiha ing atase berpegangan kepada kekeluargaan, wattikhatiha lan keutuhan usroh. Di Islam kita diajarkan kita harus punya komitmen yang sama bagaimana kita membangun keutuhan. Kalau dalam peribahasa kan dikatakan kalau orang itu mencintai maka ada 1000 alasan untuk tetap bersama walaupun menderita. Tapi kalau kita nggak cinta maka cukup 1 alasan untuk meninggalkan walaupun banyak hal yang baik. Nah, kita diajarkan bukan sekedar begitu prinsipnya, tapi kita harus punya komitmen bersama untuk ittihad, untuk menyatu. Karena ketika kita Anda dilamar, yang perempuan, dek saya lamar, dilamar, dan Anda menerima, kemudian kita ikatan di dalam nikah, angkah tuka, wazawastuka, itu artinya 2 orang ini punya komitmen untuk senantiasa bersama di dalam suka dan duka. Jangan seneng itu. Nah, seneng ya iyalah, lah enggak ya cari yang lain. Itu yang kalau masih lamaran, masih apa namanya istilahnya, khiyar, masih milih, oke lah. Si urung masih tawar-menawar bergaining. Loh, itu kan lama apa namanya? Ta'aruf. Nah, ta'aruf itu kan bergaining toh. Ta'aruf itu artinya Anda saling kenalan. Kalau Anda belajar filosofi pacaran, bukan berarti Ustadz setuju pacaran loh ya. Enggak, tapi konteks kalau kita belajar filosofi pacaran kan begini. Kita itu pacaran itu filosofinya ta'aruf, saling mengenal. Karena saling mengenal, kita itu saling menjajaki untuk kemungkinan untuk bisa hidup bareng atau tidak. Yang sering saya sampaikan, nikah itu bukan urusan saya dan dia, tapi juga urusan keluarga saya dan keluarga dia. Kira-kira keluarga saya dengan keluarga dia ketemu nggak? Bukan, sebenarnya sing nikah kan aku. Sebenarnya aku seneng, enggak, bukan itu. Karena 2 keluarga yang disatukan. Karena itu kan kita harus mikir, kira-kira dia itu bisa nggak diterima di keluargaku. Saya bisa nggak diterima di keluarga dia. Kalau nggak bisa, karena ini prosesnya ta'aruf, maka berarti harus kita tinggalkan. Mas, kayak kita berteman saja. Yo, harus begitu, jangan kok maksa. Wis kadung pacaran suwe, apalagi apa kok nikah dengan dia? Ya wis entek, sudah habis banyak Ustaz. Bayar SPP-nya, bayar kontrakannya. Wah, wis gawe no skripsinya. Jangan pernah menikah karena alasan itu. Jangan pertaruhkan hidup kita seumur hidup hanya karena itu. Terlalu berisiko. Itu kan ngaji nikah kan gini toh. Nah, mestinya mari subuh ini biar gak ngantuk. Oke. Itu yang harus, jadi orang yang nikah itu harus tamasak ittihad, harus berpegangan pada janji tunggal untuk senantiasa bersama dalam suka dan duka. Itu yang harus dicamkan. Wa nafaro lan lari menjauhi angkul 5 saking segala sesuatu yad'u
yang bisa mengundang ila tafakkuhi uroha, maring kerusakannya pernikahan. Maka suami istri ketika kita sudah komitmen untuk membangun kebersamaan, maka masing-masing harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa merusak persatuan. Tidak hanya suami, istri juga. Tidak hanya istri, tapi juga suami. Jadi masing-masing harus punya komitmen sama. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang menyinggung pasangan kita. Yang itu kemudian bisa merusak. Kan itu kalau misalnya Anda dulu punya masa lalu, kemudian kita nikah bukan dengan masa lalunya. Maka ketika ketemu masa lalu harus bilang, Mas, tadi dia ngontak pengen ketemu, pengen ke rumah. Harus dibilang suaminya, jangan malah diem-diem, jangan pernah menyembunyikan masa lalunya. Itu akan membuat kecewa, karena suami kita sudah percaya pada kita sudah percaya pada suami kita. Karena itu kalau kita jadi istri, kalau Anda jadi suami, jangan pernah menyembunyikan sesuatu di luar pengetahuan pasangan kita masing-masing. Itu akan sangat menyakitkan, gitu kan kemudian merasa dikhianati. Karena itu di sini dikatakan masing-masing pasangan harus berpegang teguh pada komitmen yang sama untuk bersatu dan menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak keutuhan rumah tangga. Itu hal pertama yang harus dijaga. Oke, kita lanjutkan. Apa yang bisa merusak keutuhan pernikahan? Satu, wamin dalika atau laku perceraian. Jangan pernah terlintas di dalam pikiran kita ketika kita sudah menikah untuk cerai. Enggak. Jangan pernah terlintas itu. Allah gampang Ustaz, yang penting nikah dhisik. Kula gak cocok cerai. Itu kan kayak tuku klambi. Atau tuku apa ngaran? Kok gak cocok dibalikno enggak. Kita itu nikah bukan itu. Mungkin di tempat lain begitu. Mungkin di masyarakat lain begitu, tapi Islam tidak begitu. Sehingga jangan pernah berpikir untuk cerai. Karena itulah kenapa sebelum kita menentukan pilihan, kita disuruh istikharah. Nah, istikharah carilah orang yang netral. Oh, mboten Ustaz, saya istikharah sendiri. Ya biasanya istikharah dhewe sing metu ya dia. Karena wis pikirane wis ana. Sehingga yang kita pikir karena dia ya si dia. Karena itu jangan pernah berpikir untuk cerai. Itu satu. Wa utai tolak iku min asyadil adrori. Dari mudorot yang paling besar fil mustamati yang dalam masyarakat. Perceraian itu adalah mudorot terbesar di dalam kehidupan masyarakat. Fakam jaro, betapa banyak muncul apa masaibun, musibah, wa farroko, dan memisahkan usron yang kekeluargaan, wa doyya'a, lan menyanyiakan widadan yang kasih sayang yang dulu sudah kita bangun, komitmen bersama itu akhirnya buyar. Wa fasala, melan memisahkan baina zaujaini, antarane suami istri ja'ala, yang telah menjadikan sapa Allah bainahuma mawaddatan wa rahmatan. Dulu ketika kita nikah, Allah sudah mengabulkan dengan penuh kasih sayang, maka ketika cerai yang muncul itu kemudian kebencian toh. Coba kalau Anda ikut ibu kalau yang pengadilan itu mediasi yang sudah mau cerai, itu kan wis nggak ono apike. Jadi ketika suami mau cerai dengan istrinya, pandangan suami itu kan nggak pernah ada baiknya terhadap istrinya. Istri juga begitu, pokoknya suaminya salah kabeh, pokok istrinya salah. Biyen kita opo, saiki kita opo. Karena itulah dijaga benar. Wa dhahaba, lan hilang biat faliha, kelan anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi terlantar karena ibu yang kono, anaknya suaminya di sana. Fi adwiyatil hairati wa diyai, dalam hairah, kepemilian dan pemeliharaan. Id waqadu, faqadu, karena kehilangan sopo atfal abawati ing perlindungan seorang ayah, wahananil umumati lan kasih sayang ibu.
Seorang anak itu mestinya mendapatkan perlindungan dari seorang ayah dan kasih sayang ibu, tapi karena ibu dan ayah pisah, maka anak menjadi terlantar. Kemudian tidak mempunyai di mana mereka bernaung. Wa tabaddala, lan kemudian berubah apa alhana'u, kenyamanan bisa koi dengan sakok, sesuatu yang gak enak, kecelakaan, wal ikhtilafi lan kasih sayang, bil ikhtilafi dengan perbedaan, wal mawadati lan cinta, bil badoi kelan kebencian. Itu satu yang bisa merusak keutuhan rumah tangga adalah perceraian. Tapi bukan berarti Islam melarang cerai. Jadi artinya maksudnya begini, ada di daerah lain, di ajaran lain yang mengajarkan kita, pokoknya perempuan itu begitu nikah, masuk rumahnya suami, maka dia tidak boleh keluar, tidak boleh perceraian, dia hanya keluar dari rumah itu pada kematian. Artinya nggak ada cerai sama sekali. Islam tidak begitu. Kita diajarkan sekuat tenaga kita membangun komitmen bersama. Tapi kemudian nggak bisa diselamatkan kembali, maka ditoleransi perceraian. Walaupun kemudian dikatakan dalam Kanjeng Nabi, salah satu hal yang paling buruk dalam kehidupan itu adalah cerai. Tapi cerai itu dianggap sebagai sesuatu yang solusi terakhir yang mestinya tidak kita ambil. Nah, itu hanya emergensi aja. Kalau kekeluargaan sudah nggak bisa dibina, itu artinya Islam berada pada posisi dua kutub yang bebas cerai dan yang tidak ada kemungkinan cerai. Nah, kita diajarkan la iso jangan cerai, tapi kalau memang nggak bisa dibangun kembali, itu boleh diambil. Nah, itu satu yang bisa merusak berpikir untuk cerai. Yang kedua, uququl walidain, yaitu menyakiti orang tua. Sering kita sampaikan, orang tua kita itu ada orang tua kandung, yaitu bapak ibu kita yang melahirkan kita. Kalau Anda belum menikah, orang tuamu dua, yaitu bapak ibu kita yang melahirkan kita. Tapi kalau Anda sudah menikah, orang tua kita empat, yaitu mertua. Mertua itu orang tua. Karena begitu Anda nikah dengan anaknya, maka mertua itu menjadi haram kita nikahi selamanya. Sehingga kalau kemudian ada seseorang itu cerai dengan suaminya, maka dia tetap tidak boleh nikah dengan mantan mertua. Mantan mertua ini ganteng, nom, nggak boleh. Itu mahram selamanya. Karena itulah itu orang tua kita. Sehingga jangan pernah berpikir kayak sinetron. Itu loh bapakmu teko, itu loh ibumu. Kita lupa bahwa ibunya suami itu juga ibu kita. Sinetron kan sering toh. Sinetron loh, bukan di tempat lain. Sinetron begitu. Itu tidak benar. Mertua kita adalah orang tua kita. Begitu Anda menikah dengan anaknya, maka orang tua itu menjadi orang tua Anda. Sehingga ketika mertua datang, itu orang tuamu yang harus kita layani tidak berbeda dengan orang tua kandung. Jangan kemudian kayak film kartun ada ini pintu untuk dia, pintu untuk orang tua. Terus kemudian ada pintu kecil untuk mertua. Itu nggak benar. Itu kan mungkin tradisi di luar sana. Tapi kita tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan itu. Menyakiti orang tua itu bisa merusak hubungan kekeluargaan. Karena itu juga kita sering sampaikan, kalau nikah jangan sing penting saya seneng, lihat juga orang tua. Jangan pernah menikah tanpa doa orang tua. Terlalu berisiko, terlalu nekat. Yang sering saya sampaikan kan begini, Anda kenal calon suami berapa toh? Udah lama, sejak S1, bukan S1 apa? Mula masuk mahasiswa itu apa namanya? Orientasi maba saya sudah kenal. Oke lah. Anda kenal laki-laki itu sejak maba sampai kuliah selesai 4 tahun. Anda kenal ibumu berapa lama? Mulai kita sejak lahir. Logikanya, orang yang kita kenal lebih lama tidak mungkin dikorbankan
untuk orang yang baru kita kenal 4 tahun. Jangan pernah meninggalkan orang tua kita hanya karena kita senang pada dia. Akeh to lagune. Lagu-lagu yang menyesal menikah, ternyata dia tidak seperti yang ingin kembali ke rahim ibu. Nah, itu kan fa inna syari' satu menit syari' iku naha mencegah anhu saking hukukil walidain wa haddara lan memberikan peringatan minhu saking hukukil walidain wa hasalan mendorong ala birihima untuk berbuat baik pada walidain wal ihsan lan bersikap baik ilaihima maring walidain bisarihil Qur'ani dengan penjelasan Al-Qur'an banyak ayat dan hadis yang menjelaskan itu wal ahadis lan hadis makrunan yang disertai haqqohuma ing hae walidain bi haqqillahi taala ing dalam kelawan hae Allah taala fil kitabil aziz ing dalam kitab yang aziz haitsu qala ini wa qadara rabbuka alla ta'budu ini ayat-ayat yang menjelaskan agar kita berbuat baik pada orang tua sama dengan ke Allah taala wa qadalana tepekan sapa rabbuka ala ta'budu yang to ibadah tidak menyembah ila iya kecuali Allah wabil walidaini berbuat baik pada orang tua itu biasanya digandengkan dengan berbuat baik pada Allah taala wabil walidaini ihsana imayab luhuna indaka nalikane sudah nyampai indaka apa sapa keduanya kibaro ing sepuh sapa haduma au kilahuma fala takul. Kalau orang tua kita sudah sepuh, jangan pernah berkata kasar. Bukan berarti lajik nom boleh, enggak. Biasanya begini masalahnya. Lain nom itu kan mungkin telinga masih sehat. Nah, orang sepuh, orang tua kita sepuh mungkin kalau kita ini enggak pakai denger. Sehingga kemudian komunikasinya enggak begitu lancar. Maka karena kita jengkel, kemudian bentak orang tua. Apalagi orang tuanya kadang sok pikun. Maka jelas ayat wala takul lauma ufin wala tanharuma dan jangan membentak wa kul lauma kaulan karima wa qala ta'ala anishkurli untuk bersyukurlah kepadaku wali walidaika lan kepada orang tuamu ilayal masir kala ngendika sapa kanjeng Nabi salasun utai 3 orang 3 golongan layang duru yang tidak akan melihat sapa Allah ilaihim yaumal kiamati kata kanjeng Nabi ada 3 orang yang nanti tidak akan diperhatikan oleh Allah. 1 al-aku bil walidain orang yang berani pada orang tua. Orang yang berani pada orang tua itu tidak akan diperhatikan Allah di hari akhir. 1. Yang kedua wa mut'imul khomri orang yang membiasakan minum-minuman keras biasa mabuk. Yang ketiga wal manani manan itu apa namanya mengungkit sama gak eling mbak andaikan biyen gak tak utangi mengungkit kebaikan itu juga nggak bagus orang yang mengungkit kebaikan minuman khamr itu sederajat dengan orang yang berani dengan orang tua salasun layat huluna yang tidak akan masuk al jannata ing surga ada 3 orang yang nggak akan masuk surga 1 al-aqul lil walidai orang yang berani pada orang tua wad dayus lan orang yang dayus itu orang yang tidak perhatian pada keluarga kalau jadi suami kemudian dia tidak punya perhatian pada istri dan anak dayus biasanya dimanakan tidak punya rasa cemburu wa utai dayus iku arrajulu alladzi yukiru yang menetapkan yang al-khubusa membiarkan al-khubusa yang buruk fi ahlihi. Jadi suami atau bisa juga ibu yang tidak peduli pada anak. Ada toh? Anda pernah lihat di TV? Enak ibu berukut banget. Apa berukut itu? Pakai kerudung, rapi, mendampingi anaknya tampil. Oh, anaknya pakai baju minim banget. Kita kadang mikir, iki kenapa anaknya nggak diomongi untuk berpakaian kayak ibunya yang bagus? Itulah dayus, orang tua yang nggak punya kepedulian pada anak
Ada tuh kadang orang tua itu, orang tuanya rapi, pakaian muslimah, anaknya pakai you can see. Kemudian ini kan menjadi aneh. Kenapa orang tua nggak bisa ngomongin anaknya? Kata Nabi, orang-orang gini yang tidak mempedulikan anaknya, kadang, "Alah wis gede wis tak omongi." Enggak. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau anak nanti jadi orang tua, punya anak, maka perilaku anak itu menjadi tanggung jawab Anda. Kata Nabi, itu termasuk yang tidak akan masuk surga. Warojilatu lan perempuan yang ini berperilaku koyok laki-laki. Apa enggak bahasa kita? Banceni, bukan banceni ya. Banceni itu kan laki-laki koyok perempuan. Tomboy lah. Kayaknya bukan tomboy. Perempuan tapi kemudian gaya pakaiannya, gaya ini nih, kayak laki-laki. Hadis yang lain hunusa. Laki-laki kemudian agak banceni. Kene diteki di enek toh. Biasanya sing kerja di tempat-tempat yang sering ngerias perempuan. Biasanya kan agak karena pergaulannya perempuan akhirnya ketut perempuan. Atau perempuan yang kerjanya yang maco-maco, jadi akhirnya mungkin begitu. Itu rojilatu. Waya iku almaratu, perempuan. Rojilatu siapa yang nggak akan masuk surga? Mar'atu almutasabbihatu, yang menyerupai birijali, kelahan laki-laki. Akhrajahu, kita lanjutkan sedikit. Al-Mustadrak radhiyallahu an anaqala. Kullu dzunubi, utai setiap dosa iku yuakhiru, bakal mengakhirkan sapa Allahu masya'a minha, saking dosa ila yaumil kiamat. Katakan ya Nabi, semua dosa dan kesalahan itu siksane besok ning akhirat. Illa ukukul walidain, kecuali berani pada orang tua. Fa innallaha iku yu'ajjiluhu, akan mensegerakan li sahibihi, maring orang yang berani pada orang tua fil hayati, dalam hidup, qoblal maksudnya kontan. Orang yang berani pada orang tua iku siksanya tidak nunggu di akhirat, ning dunya. Wala syakka, lan tidak ada keraguan, ana ukukal walidain, berani pada orang tua iku min dunubil kabairi, dari dosa besar. Itu kedua, berani orang tua yang bisa merusakkan kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, qat'ur rahimi, memutuskan silaturahmi. Karena merasa kaya, kemudian nggak mau silaturahmi. Faqad naha anhu sapa al-islamu, hakona melarang anhu saking qat'u rahimi apa al-islamu, wa haddara, lan memberikan peringatan minhu saking qat'u rahim, wa dzakarahu fi kitabil aziz. Apa bahasa kita zina? Selingkuh ya. Nah, yang merusakkan keluarga itu selingkuh. Selingkuh itu pelakor. Apa enggak? Yang tahu kan Endah. Apa bahasanya, pelakor apa? Yang direbut istrinya atau suaminya. Zina itu merusak kekeluargaan. Wawa min akbaril awamili, dari perilaku yang besar, alladzi tahdimu, yang merusakkan al usrata ing keluarga. Salah satu hal yang paling mendasar yang bisa merusak keluarga adalah zina, selingkuh. Itu hal-hal yang diperingatkan. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tana ya'limna kifa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati bi'inina rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna rabbi faqihna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.